wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Hasanah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas A6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Rasm Utsmani, yang dimana kita akan membahas tentang 4 pembahasan. Yang pertama ada pengertian Rasm Utsmani. Yang kedua ada pendapat para ulama mengenai Rasm Utsmani. Yang ketiga, 6 kaidah Rasm Utsmani beserta dengan contohnya. Yang keempat, urgensi mempelajari Rasm Utsmani. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian Rasm Utsmani. Apa itu Rasm Utsmani? Rasm Utsmani ini secara bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu rasm dan Utsmani. Rasm itu artinya tulisan, sedangkan Utsmani ini artinya era atau zaman Utsman. Sedangkan secara istilah, Rasm Utsmani adalah tata cara penulisan mushaf Al-Quran yang ditetapkan sejak zaman Khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Oleh karena itu, kenapa dinamakan Rasm Utsmani? Karena penamaan Rasm Utsmani ini dinisbatkan kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga yang mempelopori penulisan kembali Al-Quran. Dan juga Rasm Utsmani ini juga disebut sebagai Rasmul Quran. Jadi juga bisa disebut sebagai Rasmul Quran. Selanjutnya yang kedua yaitu pendapat para ulama mengenai Rasm Utsmani. Ulama itu berbeda pendapat tentang apakah Rasm Utsmani itu adalah hasil petunjuk langsung dari Nabi Muhammad SAW atau tauqifi atau hasil ijtihad para sahabat. Dalam kitab Mahalilul Irfan karya Syekh Abdul Adhim Al-Zurqani, perbedaan ini terbagi menjadi 3 pendapat utama. Yang pertama itu pendapat mayoritas ulama. Jadi maksudnya mayoritas ulama itu sebagian besar ya. Kebanyakan seperti itu. Itu disebut mayoritas ulama. Jadi mereka berpendapat bahwa pola penulisan Al-Quran dalam mushaf adalah tauqifi, yaitu sesuai dengan petunjuk dan perintah Nabi. Alasannya kenapa? Karena yang pertama, penulisan Al-Quran dilakukan oleh kutab al-wahyi atau penulis wahyu di masa Nabi SAW dan tentu telah disetujui oleh Nabi. Dan yang kedua, penulisan ini berlanjut dari masa Abu Bakar hingga Utsman bin Affan dan seterusnya ke masa tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dan yang ketiga, kesepakatan sahabat untuk menggunakan pola penulisan ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Nabi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa menyalahi penulisan Rasm Al-Quran baik dalam huruf ya, alif, dan wawu adalah haram. Selanjutnya yaitu pendapat yang kedua. Ini yaitu pendapat sebagian ulama. Jadi hanya sebagian ulama adalah ini, termasuk Imam Al-Baqillani dan Ibnu Khaldun. Mereka berpendapat bahwa penulisan Al-Quran dalam mushaf adalah hasil ijtihad para sahabat, bukan tauqifi. Alasannya, yang pertama, tidak ada dalil yang menunjukkan keharusan menulis Al-Quran sesuai Rasm Utsmani. Dan yang kedua, jika pola penulisan ini bersifat tauqifi, mengapa disebut Rasm Utsmani dan bukan Rasm Nabawi?
Imam Al-Baqillani berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menetapkan pola tertentu dan mengizinkan penulisan yang memudahkan. Oleh karena itu, berbagai bentuk penulisan yang membantu pemahaman bacaan yang tepat atau yang benar adalah dapat diterima. Dan selanjutnya itu pendapat moderat. Nah, pendapat ini berusaha mengakomodasi kedua pandangan sebelumnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi sosial. Jadi mereka mengizinkan bahwa mengharuskan penulisan Al-Quran dengan pola imla'i sesuai kaidah penulisan Arab konvensional untuk memudahkan masyarakat umum sambil tetap mempertahankan Rasm Utsmani untuk mereka yang memahami dan tidak khawatir akan bingung. Jadi, dapat disimpulkan dari ketiga pendapat tersebut bahwa penulisan Al-Quran dengan pola Rasm Utsmani merupakan suatu kesepakatan para sahabat. Jadi kesepakatan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus diikuti oleh umat Islam. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang ketiga, yaitu 6 kaidah Rasm Utsmani beserta dengan contohnya. Yang pertama ada hadzf, yang kedua ada ziyadah, yang ketiga ada badal, yang keempat ada hamzah, yang kelima ada fasol dan wasol, yang keenam ada kata yang terdapat 2 qiraat atau mafihi qiraatani. Kaidah Rasm Utsmani yang pertama yaitu ada hadzf. Hadzf itu artinya membuang. Nah, dalam penulisan Al-Quran ada beberapa huruf yang dibuang. Huruf yang dibuang itu ada di antaranya ada alif, waw, ya, lam, dan nun. Jadi itu huruf yang dibuang. Contoh alif yang dibuang yaitu ada al-kitabu. Yang pertama itu kan ada alifnya. Al-kitabu. Di belakangnya ta ini kan ada alifnya. Karena alifnya itu dibuang jadi menjadi al-kitabu, tetapi fathahnya ini fathah berdiri. Itu ya contoh alif yang dibuang. Selanjutnya ada waw yang dibuang. Waw yang dibuang contohnya al-ghawun. Al-ghawuna. Wawnya kan ini ada 2. Waw dhammah sama waw sukun. Jadi ini dibuang yang sukun, waw sukun ini yang kedua. Jadinya al-ghawuna. Wawnya itu waw dhammahnya itu dibalik ya, dhammahnya dibalik. Jadi dibaca panjang, dibaca mat. Al-ghawun, al-ghawuna. Selanjutnya untuk yang ya dibuang. Contohnya ini waliyadini. Ya-nya ini yang ya-nya ini kan dibuang. Waliyadini. D-nya ini jadi dibuang. Jadi tinggal ya-nya ini cuma tinggal 1 ini. Yang setelah ini ya-nya dibuang. Jadi waliyadin. Tuh, waliyadini. Selanjutnya yang lam. Lam yang dibuang. Kan ini ada walaili. Lamnya ini ada 2. Di al-laili itu ada 2. Nah, dibuang jadi walaili. Selanjutnya nun yang dibuang, contohnya
lam naku. Pertama kan aslinya lam nakun, tapi karena nunnya dibuang jadi lam naku. Yang selanjutnya itu kaidah yang kedua, yaitu ziyadah. Ziyadah itu artinya menambah. Maksudnya dalam kaidah imla'i, huruf-huruf tersebut itu tidak ada. Namun dalam penulisan Al-Quran dimunculkan walaupun tidak memengaruhi bacaan. Jadi tidak ada pengaruh di bacaan tersebut. Huruf yang ditambahkan itu diantaranya ada alif, waw, ya, dan ha. Contoh yang alif. Contohnya la'azbahannahu. Yang tidak ditambah itu kan la'azbahannahu, itu setelah hamzah itu huruf zal ya. Tetapi setelah ditambah alif, jadinya setelah hamzah itu ada alifnya. La'azbahannahu. Sama aja kan, tidak memengaruhi bacaan. Jadi meski ditambah alif, itu tetap bacaannya seperti itu, tidak memengaruhi bacaan. Yang selanjutnya itu yang ditambah huruf waw. Contohnya saurikum. Kan yang tidak ditambah itu kan saurikum. Ya, setelahnya hamzah ini tidak ada waw. Tapi setelah ditambah waw jadi hamzah terus waw. Saurikum. Tapi tetap bacaannya tetap saurikum. Ya, tidak mempengaruhi. Selanjutnya yang ditambah huruf ya, yaitu biaidin. Yang pertama itu kan yang tidak ditambah jadi biaidin. Ya-nya itu cuma satu, setelah ditambah ya-nya tuh ada dua, biaidin. Bacanya tetap sama aja, cara membacanya sama saja. Selanjutnya untuk yang huruf H, ditambah huruf H kan hiya, mahia. Itu yang tidak ditambah dengan huruf H. Karena ditambah huruf H jadi mahia. Gitu. Itu yang kaidah Rasm Utsmani yang ziyadah, yang artinya menambah tetapi tidak memengaruhi bacaan. Jadi meski ditambah huruf tersebut, tapi bacaannya tetap seperti itu. Selanjutnya yaitu kaidah Rasm Utsmani yang ketiga, yaitu badal. Badal artinya mengganti. Adapun dalam Rasm Utsmani, badal adalah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Contohnya itu mengganti alif dengan waw. Ya, jadi mengganti alif dengan waw. Contohnya di as-sholatu. Kan alif, setelah lam itu kan alif. Karena diganti jadi setelah lam itu waw. Tapi lamnya ini diberi harokat fathah berdiri. Bacanya tetap cuma hurufnya diganti. Jadi dari lam, setelah lam itu alif diganti menjadi lam itu waw. Karena alifnya itu diganti dengan waw. Selanjutnya mengganti alif dengan ya. Contohnya di ad-duha. Yang pertama itu kan ad-duha, setelah huruf H itu alif. Tapi karena diganti dengan ya, jadi setelah huruf H itu yaitu huruf ya. Tapi bacaannya tetap sama, yaitu ad-duha. Selanjutnya mengganti ta marbutoh dengan ta maftuhah. Contohnya rohmata. Yang tak marbutoh itu kan rohmata. Setelah huruf mim itu ada huruf tak marbutoh. Tapi karena diganti
dengan huruf ta maftuhah jadi rohmata. Pakai ta maftuhah, tak terbuka. Tak yang terbuka. Selanjutnya contohnya mengganti nun dengan alif. Ya. Nunnya itu diganti dengan alif. Contohnya lanas fa'an. Setelah huruf ain itu huruf nun, lanas fa'an. Karena diganti dengan alif jadinya lanas fa'an. Lanas fa'an. Lanas fa'an. Jadi setelah huruf ain itu diganti setelah huruf ain itu huruf alif. Karena diganti dengan alif. Itu yang contoh-contoh yang badal, yang kaidah Rasm Utsmani yang badal, yang artinya mengganti. Yang keempat yaitu kaidah Rasm Utsmani hamzah. Hamzah itu ditulis dalam bentuk alif, ya, waw, atau seperti kepala ain. Yang pertama, hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk alif. An'amta, al-anharu, ibnun. Jadi hamzah di awal kata, hamzahnya itu ditulis dalam bentuk alif. Contohnya itu tadi. Selanjutnya yang hamzah di tengah kata ditulis menyesuaikan dengan harokat pada hamzah dan huruf sebelumnya. Urutan harokat terkuat antara hamzah dan huruf sebelumnya adalah kasroh, dhammah, fathah, dan sukun. Ditulis dalam bentuk alif. Apabila mengacu pada harokat fathah, ditulis dalam bentuk ya. Apabila mengacu pada harokat kasroh, ditulis dalam bentuk waw apabila mengacu pada harokat dhammah. Contoh penulisan hamzah di tengah yaitu sa'ala, su'ila, su'alun, su'alun. Contoh penulisannya hamzah di tengah. Ada yang ketiga, adapun hamzah yang tulis mufrodah atau seperti kepala ain apabila berada di akhir kata dan sebelumnya adalah huruf sukun. Contohnya mil'un, ma'un, su'un, syai'un. Yang kelima yaitu fasol dan wasol. Yang dimaksud fasol atau wasol adalah pemisah atau penggabungan dalam penulisan. Istilah lainnya adalah maktub dan mausul, namun maksudnya itu sama. Dalam Al-Quran ada dua kata yang ditulis bersambung, namun ada pula yang ditulis terpisah. Contohnya alam, itu kan juga ada Allah, ya. Contohnya Allah dan Allah itu sama saja tapi terpisah karena ada nunnya juga dipisah. Tapi yang satunya tidak dipisah. Allah, Allah, ilam, ilam, alan, alan. Ini contohnya tuh ada seperti itu, ada imma, imma. Kadang tulisannya itu bersambung dan namun kadang juga terpisah. Yang keenam yaitu kata yang terdapat dua qiraat dan ditulis salah satunya. Apabila ada kata yang dibaca berbeda oleh para ahli qiraat, maka penulisannya hanya satu saja yang diambil dari yang paling banyak menggunakan. Contohnya ini Malik Yaumiddin. Kata Maliki pada mimnya itu tidak terdapat alif walaupun dibaca panjang dalam riwayat Imam Hafiz karena kebanyakan qiraat membacanya dengan pendek. Jadi setelah Maliki. Contoh yang kedua itu ada ihdinas siratal mustaqim. Kata as-sirata ditulis dengan shad walaupun dalam qiraat lain ada yang membacanya dengan sin.
Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya ada pada Al-Baqarah ayat 235, kata yabsutu ditulis dengan rusot, walaupun dalam riwayat Imam Hafiz dibaca dengan sin. Nah, ini karena kebanyakan qiraat membacanya. Hal ini karena kebanyakan para qiraat membacanya dengan rusot. Dan selanjutnya itu pembahasan yang terakhir terkait dengan urgensi mempelajari Rasm Utsmani. Mempelajari Rasm Utsmani ini penting. Yang pertama, untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Yang kedua, memahami kaidah penulisan. Mempelajari Rasm Utsmani ini membantu memahami kaidah-kaidah penulisan Al-Quran yang benar yang disepakati oleh para sahabat. Selanjutnya, memfasilitasi pembelajaran yang benar. Rasm Utsmani mendorong umat Islam untuk belajar kepada guru yang ahli, karena penulisannya tidak sepenuhnya mengikuti tata bahasa Arab umum atau rasm imla'i. Selanjutnya, memperdalam pemahaman. Mempelajari Rasm Utsmani ini dapat membantu memperdalam pemahaman bahasa Arab karena menuntut perhatian pada bentuk huruf dan struktur kalimat dalam penulisan Al-Quran. Selanjutnya, membantu pelestarian Al-Quran, menghindari kesalahan penulisan, dan mendukung qiraat yang benar. Rasm Utsmani ini berfungsi sebagai salah satu syarat untuk diterimanya suatu qiraat bacaan Al-Quran selain sanad yang sahih dan kesesuaian kaidah bahasa Arab. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian terkait dengan materi Rasm Utsmani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.